Sekarang jam 7. Ini suhunya sekarang luar itu dingin banget. Anginnya kita cek dulu. Masya Allah 19 derajat panas. Dingin banget guys. Bapak Ibu, ini adalah Jabal Uhud yang Nabi mengatakan, beliau bersabda tentang gunung ini, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini adalah gunung yang sangat mencintai kita dan kita pula mencintai mereka. Iya, enak begini betul. Kalau kita ke Kuba dulu nanti sampai sini Panas. bibir sudah kering, tulang sudah pecel. Iya. Ini benderanya kok Jadi keriput. Belok kanan. ke atas kita. Iya ke atas kita. Kayak kita ke atas. Ya nggak pakai nanjak, ada jalan ke atas pakai motor, pakai mobil. Jadi kita bisa pakai off road ke atas. Ibu, nah Gunung Uhud ini kurang lebih beratnya sekitar 45 miliar ton. Berapa beratnya? Udah pernah dikiloin. Bagaimana cara menghitung nanti? Konsultasi dengan saya. Iya. Itu ada cara penghitungannya ya, karena ini kan ada berat massa batu itu berapa per kilo. Terus setelah per kilo Rasulullah SAW meminta beliau untuk standby di sini sekitar 50 pasukan pemanah. Nabi berpesan, jangan pernah kalian turun apapun yang terjadi dengan kami di bawah. Jangan kalian turun dari bukit ini, kalian adalah pertahanan kami. Bukit kecil ini. Silau jadinya. Jadi Nabi menghadap sana, orang kafir di sini. Gitu, jadi ini dibuat jadi strategi perang. Waktu itu yang memimpin pasukan orang kafir, Bapak Ibu, namanya Khalid bin orang ahli perang ini bertemu pada saat sebelum masuk Islam, Khalid bin Walid. Terjadi peperangan, jangan pernah turun dari bukit ini apapun yang terjadi. Setelah peperangan pertama, kurang lebih peperangannya 7 hari. Peperangan di Medan Uhud ini. Tapi bukan 7 hari nonstop, nggak makan, nggak minum, nggak sarapan. Dulu ya. Setiap ada peperangan zaman dulu ada namanya harta rampasan. Emang ada harta di bawah waktu perang? Ada Pak. Jadi orang kafir dulu itu, mereka itu kalau berperang sebagai kebiasaan dan adat mereka selalu membawa barang-barang terbaik mereka. Emasnya dibawa, berliannya dibawa, pedangnya dibawa, semuanya. Pokoknya sesuatu yang punya nilai tinggi itu dibawa supaya mereka tidak mundur dari medan perang. Karena mempertahankan. Itu sebagai motivasinya supaya nggak mundur dari medan perang. Kalau orang Islam yang motivasinya menyebarkan tauhid, menegakkan agama Allah. Itu jelas. Akhirnya banyak barang-barang yang tertinggal di sini. Dipungutlah sama orang-orang Islam yang di sini barang-barang itu. Sahabat-sahabat yang di atas itu sudah dipesan, jangan kalian turun apapun terjadi. Sekalipun kalian melihat bangkai kepala kami dimakan burung makan bangkai, jangan kalian turun dari bukit ini. Itu sebenarnya perintah yang luar biasa. Mereka turun dari bukit untuk membantu. Sebagian mereka turun dari bukit untuk membantu. Akhirnya dilihatlah kelemahan itu oleh Khalid bin Walid. Sekarang kita berada di Jabal Rumat atau Gunung Rumat. Disinilah lokasi para pemanah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersiaga dalam perang Uhud. Para pemanah tersebut dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Seperti yang udah dijelaskan mutawif kita bahwa Rasulullah berpesan agar para pemanah tidak menuruni bukit atau Jabal Rumat apapun yang terjadi di bawah, kalah atau menang janganlah kalian turun dan meninggalkan bukit rumah. Namun karena melihat pasukan Quraisy yang udah mundur dan meninggalkan harta rampasan yang banyak, maka mereka pun lupa akan pesan Rasul dan akhirnya mereka menuruni Jabal Rumat. Saat itulah Khalid bin Walid yang terkenal memiliki strategi perang membawa kembali pasukannya dan menyerang kembali dari arah belakang. Namun karena kalah jumlah dan posisi yang tidak menguntungkan, akhirnya banyak pasukan muslim yang wafat. Saat perang Uhud, Rasulullah terluka parah. Darah mengalir dari pipi, bibir, dan gigi geraham. Namun beliau tak membiarkan setetes darah pun jatuh ke tanah. Beliau menadahi darah itu lalu mengusapnya ke dada.
Setelah perang usai, salah seorang sahabat pun bertanya, Mengapa baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut? kemudian Nabi Muhammad SAW menjawabnya, Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar, yaitu malaikat penjaga gunung berkata, apabila ada setetes darahku jatuh ke bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab dari langit untuk mereka memerangiku. Dengar jawaban itu, para sahabat pun bertanya lagi, Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah agar celaka? Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, melainkan berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam. Setelah dari Jabal Uhud, kita lanjut mengunjungi salah satu kebun kurma yang ada di Madinah. Kita akan melihat berbagai macam jenis kurma, salah satunya adalah kurma Nabi, yaitu kurma ajwa, di mana Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang di waktu pagi hari makan 7 buah kurma ajwa, ia tidak akan kena racun dan sihir hingga sore hari. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini kita udah mau sampai di kebun kurmanya. Tidak hanya menjual kurma, namun di sini juga menjual kacang-kacang Arab, kismis dan lain-lainnya. Beli setengah kilo aja. Itu real dia, nanti bayarnya dikasih. 1 kilo 60. 30 real. Rupiah 125.000 1 kilo. Setengah kilo 15 rial, 60.000. Enak, kayak kan kalau kurma itu banyak ya. Kayak ada Mungkin Ibu nggak suka. kulit-kulitnya. Kalau ini krenyes, kayak crunchy. Mungkin ibu nggak suka kurma karena teksturnya, nah ini crunchy. Iya, kayak ada kulit-kulitnya kalau kurma kan. Mau beli? Cobain dulu. Ini sudah ada garamnya ya? Ada 2 varian, ada yang asin sama ada yang enggak. Ini asin ini. Itu yang enggak asin. Ini asin. Dia kalau nggak asin tuh lembut, kalau asin dia agak keras. Ini silakan. Boleh ya? Ini berapa? Enak. Soalnya wafer kan. Maksudnya orang nggak bosan makannya gitu. Satu-satu. Empuk lagi. Empuk. Setelah puas berbelanja, kita bisa melihat kebun kurma yang ada di belakang market ini. Di sini juga disediakan kursi buat para pengunjung sambil menikmati semangkok bakso dan beberapa jenis gorengan khas Indonesia. Mau bakso? Berdua. Bongnya ada. Ada. Duduk dulu.
aja. Ini apa? Itu kayak Wow, bakwan nih. gorengan. Bakso berapa? 20 real. 20 real. Es teh berapa? Bakso 1, es teh 2. Terima kasih. Sebenarnya yang terjadi di tahun ke-10 Hijriah, meninggal Siti Hadijah, meninggal paman Nabi, beliau ke Taif, kemudian balik beliau dari Taif, ada peristiwa Isra Mi'raj. Waktu Isra Mi'raj itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk melakukan sholat wajib 5 waktu. Dari sejak itu kiblat itu masih menghadap Palestina. Kita hanya lewat karena aksesnya masih belum cukup menampung banyak orang, jadi warga-warga Indonesia itu sampai sebelum benar-benar fix jadi parkirannya, kita masih belum diajarkan Parkiran. apa namanya Udah banyak ya, turun parkir. dan masuk ke masjidnya. Ini masjidnya di sebelah kiri ya. Ini namanya Masjid Kiblat. Betain. Jadi Nabi 2 rakaat pertama menghadap ke Palestina, kemudian 2 rakaat selanjutnya karena turun ayat di pertengahan sholat, beliau menghadap ke arah Ka'bah. Ka'bah. Jadi kalau kita sedang berada di Madinah, Bapak Ibu, kalau kita sedang berada di Madinah, sholatnya kita itu menghadap ke arah selatan. Setelah dari masjid ini, insya Allah juga kita akan melewati Masjid Sabah namanya, Masjid 7. Kenapa dinamakan Masjid 7? Padahal jumlahnya ada 6. Ada 6 masjidnya, Bu. Masjidnya ada 6, tapi disebut Masjid Sabah oleh para ulama karena setiap kali orang berkunjung ke sana pasti selalu melewati Masjid Kiblatain pertama kali. Jadi Masjid Kiblatain ini terhitung salah satu di antara masjid yang 7 tadi itu. Di Masjid Al-Fatah itu. Di Masjid Al-Fatah namanya itu, yang di atas, sebelah kiri atas di bawah bukit. Nah, itu namanya Masjid Al-Fatah. Di bawahnya ada namanya Masjid Salman Al-Farisi. Bukan Salmon ya, tapi Salman Al-Farisi. Salman. Nah, itu di sana tuh. Di bawahnya ada Masjid Salman Al-Farisi. Kemudian di depannya yang sekarang sudah tidak terlihat, sepertinya akan dibangun kembali nanti, itu Masjid Sayyidina Umar bin Khattab. Terus di sana di sebelah kanannya masjid ada Masjid Sayyidina Fatimah. Ada juga Masjid Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, jadi ada 6 masjid di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq juga di sini. Nama-nama Itu juga masjidnya. ada tuh situ. Jadi masjid-masjid ini itu dibuat sebagai tempat pemantauan pos syariatnya semenjak di Mekah. Jadi turun kewajiban sholat 5 waktu, diwajibkan juga sholat Jumat. Tapi di Mekah selama 13 tahun tidak bisa Nabi itu sholat Jumat. Kenapa? Karena selalu diganggu oleh orang-orang kafir. Tidak bisa ada kelompok sholat berjamaah dalam jumlah besar. Sebelah kanannya bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini dia Masjid Jumat ya. Setelah beliau dari Kuba, karena beliau transit Kuba dulu, dari Mekah transit Kuba, setelah dari Kuba beliau mau bergerak ke arah Masjid Nabawi yang sekarang. Jadi pahalanya sama seperti pahala orang umroh. Ini
nenek. Lumayan. Ini yang perempuan udah wudhu semua ya? Udah ya? Insya Mbak Nadia udah? Udah. Pak Harji nggak ikut, Mbak? Pak Harji nggak ikut? Kalau dia sekali emang saya sholat kan? Oh jadi nanti gantian. Tahu nggak parkirnya? Tahu. Soalnya jauh. Dari sana jauh.